warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran geografi bersama saya Astuti Hadirahayu, guru SMA Negeri 1 Kroya, Kabupaten Cilacap. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Kita harus selalu menjaga kesehatan dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, kita harus selalu mencuci tangan. Yang kedua, kita harus selalu menggunakan masker saat kita keluar rumah. Dan yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Oh iya, pada video pembelajaran kali ini ada sesuatu yang berbeda loh. Nanti yang menjelaskan materi adalah teman kalian sendiri. Materi yang akan dijelaskan oleh teman kalian adalah tentang bencana alam yang ada di Indonesia. Nanti yang akan dibahas adalah mengenai satu, penyebab bencana alam yang ada di Indonesia, dan yang kedua adalah macam-macam bencana alam yang ada di Indonesia. Biar kalian tidak penasaran, kita ikuti saja materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Celin. Hai. Wah, gak nyangka kita ketemu di sini ya. Kamu dari mana, Lin? Sendirian aja? Ini habis beli pulsa buat persiapan belajar geografi besok sama Bu Astuti. Kan besok pelajarannya menggunakan video conference. Pakai aplikasi yang kemarin itu, yang FCC. Oh iya, hampir saja aku lupa. Besok ada pelajaran geografi ya sama Bu Astuti. Materinya tentang bencana alam ya, Lin ya? Iya benar, materinya tentang bencana alam yang sering terjadi di wilayah negara kita Indonesia. Kamu sudah mempelajari materi tentang bencana alamnya belum, Cesa? Kan kemarin Bu Astuti sudah menyuruh kita untuk membaca materinya terlebih dahulu, agar pada saat kita pelajaran geografi dengan menggunakan video conference, kita sudah mempunyai gambaran tentang materi itu. Udah sih, aku udah membaca, tapi baru sedikit. Jadi aku masih banyak yang bingung tentang bencana alamnya, Selin. Kalau kamu udah membaca semua materinya ya, Lin ya? Alhamdulillah, aku sudah membaca semua materi tentang bencana alamnya, Cesa. Tapi yang latihan soal belum aku kerjakan. Celin, aku masih bingung. Kenapa ya di Indonesia sering terjadi bencana alam gempa bumi, malah terkadang diikuti dengan tsunami? Kamu tahu nggak kenapa? Oh itu, kebetulan kemarin saya baca Indonesia sering terjadi gempa karena Indonesia berada di 3 pertemuan lempeng besar dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia, Sesa. Terus, kenapa kalau Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng besar dunia, Indonesia menjadi sering terjadi gempa, Selin? Oh, itu karena lempeng kerak bumi mengalami pergerakan atau pergeseran, Sesya. Pada saat lempeng kerak bumi itu bergeser, akan menimbulkan gempa. Gempa yang disebabkan karena pergeseran lempeng ini disebut dengan gempa tektonik. Nah, Indonesia kan berada di pertemuan 3 lempeng dunia yang besar. Dan lempeng-lempeng itu terus bergerak. Maka wajar kalau di Indonesia sering terjadi gempa bumi.
Tapi aku juga membaca kalau gempa bumi itu juga disebabkan oleh gunung berapi. Pada saat gunung berapi mau meletus, biasanya akan terjadi gempa terlebih dahulu. Terus, yang benar gempa bumi itu disebabkan oleh gunung meletus atau oleh pergerakan lempeng, Selin? Kamu benar, Sesya. Gempa bumi bisa disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Disebut dengan gempa vulkanik. Kalau yang tadi disebabkan oleh aktivitas pergerakan lempeng disebut gempa tektonik. Ada lagi gempa yang disebabkan oleh tumbukan permukaan bumi dengan benda angkasa. Contohnya jatuhnya meteor ke permukaan bumi. Itu disebut dengan gempa tumbukan. Terus ada satu lagi, gempa runtuhan. Gempa runtuhan ini terjadi pada saat runtuhnya goa-goa penambangan barang tambang. Runtuhnya ini akan menimbulkan gempa di permukaan bumi, Sesya. Selain gempa bumi, kira-kira bencana alam apa lagi yang sering terjadi di Indonesia, Selin? Selain bencana alam gempa bumi, di Indonesia masih banyak lagi, Sesya. Ada gunung meletus, ada banjir, ada tsunami, ada kebakaran hutan juga. Apakah semua wilayah yang ada di Indonesia jenis bencana alamnya itu sama, Selin? Tentu saja tidak, Sesya, karena sumber bencananya pun berbeda-beda. Misalnya di Kalimantan, karena di Kalimantan banyak terdapat hutan hujan tropis, maka pada saat musim kemarau, Kalimantan sering terjadi kebakaran hutan. Kemudian untuk Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan terus ke arah timur, di situ merupakan pertemuan antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, maka daerah tersebut sering terjadi gempa tektonik dan kadang diikuti juga dengan bencana tsunami. Karena terdapat di pertemuan tiga lempeng ini memunculkan juga banyaknya gunung api, sehingga daerah tersebut juga bencana alamnya banyak berupa gunung meletus. Begitu, Sesya. Di Indonesia ada nggak bencana alam banjir? Terus kapan terjadinya bencana alam banjir itu? Bencana banjir di Indonesia biasanya terjadi pada saat musim penghujan, karena Indonesia mempunyai curah hujan yang tinggi. Selain itu, juga karena aktivitas manusia yang sering menebang hutan, sehingga terjadi banjir. Selain banjir, juga terkadang disertai dengan tanah longsor. Berarti banjir itu disebabkan karena curah hujan yang tinggi sama penebangan pohon. Begitu ya, Lin ya? Iya, banjir juga disebabkan karena aktivitas penduduk yang ada di hulu sungai. Daerah hulu sungai harusnya berupa hutan untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah. Tetapi daerah hulu banyak ditebang oleh manusia untuk dijadikan villa, penginapan, atau pemukiman penduduk. Sehingga pada saat musim hujan, air tidak bisa meresap ke dalam tanah. Air hujan akan menjadi aliran permukaan, sehingga terjadi erosi dan akan menjadikan sungai di bagian hilir menjadi dangkal. Ditambah dengan penduduk yang banyak membuang sampah ke sungai, sehingga air menjadi meluap. Kemudian ditambah satu lagi, kurangnya resapan air di permukaan bumi. Karena sebagian besar permukaan bumi sekarang sudah tertutup oleh bangunan-bangunan, terutama di daerah perkotaan. Ini yang menjadi penyebab banjir yang ada di Indonesia. Wah, kamu sudah menguasai materi bencana alam dengan mendalam, Selin. Aku jadi iri. Nanti aku mau baca-baca lagi di rumah. Aku jadi kepingin kayak kamu. Terima kasih ya, Selin, atas penjelasannya. Tapi maaf,
Itu aku udah dipanggil sama ibuku. Aku tadi kesininya kan sama ibu. Sekali lagi terima kasih ya. Besok kalau kita ketemu, kita diskusi lagi ya Selin ya. Oke, hati-hati ya Cesa.